Jadi pada sampel latihan ini tidak menggunakan field unit ya, tapi pakai SI ya, standar internasional ya. Jadi kita punya case seperti ini ya. Kemudian setup ya. Kemudian unit. Nah, kita gunakan SI. Ya custom nanti bisa juga kita pilih ya yang sesuai gitu. Nah, biasanya kalau di lapangan kita pakai field ya, pakai engineering, ya. Satuan-satuannya kalau pressure PSI, temperatur pakai Fahrenheit, tapi kalau SI dia bar ATM ya, temperaturnya Celcius dan seterusnya. Oke. Kemudian kita bikin model fisiknya ya. Model fisiknya itu adalah yang pertama kita punya source ya. Kemudian kita punya node ya. Kemudian kita hubungkan di antaranya menggunakan flow line. Nah, ini berarti sudah terkonek ya. Nah, ini bisa kita bayangkan source ini apapun ya, yang mempunyai tekanan tinggi, misalkan kompresor gitu ya, atau pompa gitu ya. Walaupun dia tidak benar-benar sebagai pompa, dia hanya merupakan apa yang namanya sistem ya, merupakan sistem atau equipment yang bisa memberikan tekanan yang tinggi atau tekanan tertentu gitu. Nah, kemudian untuk memberikan nilai pada source ini, ya di source 1 ini kita biasa double klik atau klik kanan gitu ya. Bisa juga klik kanan, data. Nah, sesuai dengan yang ada di tutorial ya, kita isikan temperaturnya adalah 20 Fahrenheit. Kemudian tekanannya adalah 100 bar. Kalau sudah kita oke. Kemudian ini source-nya sudah, yang masih merah-merahnya flow line ya. Sehingga flow line ini kita perlu input. Kita double klik. Nah, kita pakai simple view saja ya. Ini bisa pakai detail view seperti kemarin atau bisa gunakan simple view. Nah, untuk yang ini kita pakai simple view. Kemudian yang pertama adalah rate of ondulation. Ini kenaikan ya. Jadi setiap 1000 meter dia akan naik 110 meter gitu. Nah, ini karena dianggap pipanya ini adalah horizontal, ini nggak ada rate of ondulation-nya. Jadi datar aja dia. Kemudian horizontal distance di sini kita isi 20 kilo ya, atau 2000 meter. Nah, ini juga rate ondulation nil, elevation difference-nya 0. Jadi dia datar aja. Kemudian diameter internalnya adalah 150, wall thickness-nya default ya. Kemudian roughness-nya diisi 0,046. Kemudian ambient temperatur, ini temperatur lingkungan ya. Diisi 20. Kemudian untuk heat transfernya sebenarnya tidak ada ya. User specified dia 0. Jadi tidak ada perpindahan kalor ya. Tidak ada perpindahan kalor antara sistem dengan lingkungan. Kemudian kita oke. Sistemnya, model fisiknya sudah ya. Sekarang kita harus men-setup fluidanya ya. Nah, kita fluidanya pakai black oil.
Kita definisikan ini fluid yang lewat, ini single phase. Dalam kasus ini kita isikan air ya, atau water. Karena water, maka water cut-nya adalah 100% atau semuanya adalah water. Air sendiri tidak bisa menyimpan gas ya, atau sangat sedikit sekali kalaupun dia menyimpan, jadi kita isikan 0. Nah, karena yang gasnya ini sebenarnya nggak begitu pengaruh gitu ya, buat rescue-nya pakai default, API ini nggak pengaruh karena nggak ada minyaknya. Kalau sudah oke, ya, kemudian kita simpan ya. Kita simpan sebagai CSS. Taruh di mana ya? Ini optimasi, the folder, water pipe ya. Nah, ini kita isikan ke sedi 1 water pipe. Kemudian setup, kemudian flow correlation. Nah, kita memilih korelasi yang mau digunakan. Ya. Nah, ini ada vertical multiphase, horizontal multiphase, kemudian ada vertical step angle. Kita nggak pakai ini ya. Kita pakainya adalah yang single phase ya. Jadi ini untuk multi phase ya. Jadi ini kalau misalkan ada gas atau ada minyak dan air gitu ya. Nah, ini karena kita water, nah kita gunakan single phase. Single phase kita gunakan adalah MUDI. Seperti kemarin yang kita pakai ya. Kita gunakan MUDI. Kemudian oke. Ini yang lain ini nggak kepakai ini, yang kepakai hanya ini aja nih. Karena fluida kita itu adalah single phase. Nah, kalau sudah sama seperti kemarin ya. Kita operation, pressure, profile, temperatur. Kemudian yang dikalkulasi itu adalah, halo ya? Halo? Halo ya? Pak, mohon maaf Pak, bisa ulang Pak, soalnya kami ketinggalan Pak. Oke, ini baru selesai kok. Dan tadi single breaknya sekarang sampai di sini Pak. Oke, saya tutup semua ya. Ya ini aja, apa namanya, Anda bikin ini ya, modelnya, ini source ya. Source itu dari sini nih. Ya, pertama. Kemudian flow line itu ambil di sini. Kemudian node itu ambil di sini. Source sudah, source. Masukkan ya. Kemudian node masukkan. Kemudian flow line. Iya, Pak. Sudah tuh. Flow line yang source tuh. Siapa lagi? Saya bikin salah apa biasa kalau dari awal saya seperti itu aja kan jadi. Pak, kalau di saya punya flow line-nya 4. Gimana, Pak? Halo, maaf, gimana?
Kalau di flow line-nya 4, Pak. Maksudnya apa? Flow line 4 gitu? Iya, Pak. Oh, nama nggak masalah. Nama nggak Iya. masalah. Ini kalau mau diganti, tinggal diganti aja bisa. General. Ya. Nah, ini namanya flow line 1. Ya. Anda ganti jadi flow line saja, gitu, nggak ada masalah. Ya. Ini juga source juga sama nih. Source 1 misalkan pompa gitu ya. Walaupun pompa itu ada sendiri, ya, ini pump. Nah, kemudian sudah ini ya, Anda data source-nya ini Anda isikan 20 dengan 100 PSI. 20 Celsius ya, sorry bukan Fahrenheit, Celsius, kemudian 100 bar ATM. Kemudian sudah double klik di flow line, nah diisikan. Nah, ini sama dengan yang di sini ya. Sambil data sama dengan yang di sini. Ah, datanya ini nih. Sudah diisi semua, hit transfer. Kalau ini berarti 0 ya, nggak ada. Kemudian fluidanya water, 100% water cut-nya ya. Keluarnya 0 karena air tidak bisa menyimpan gas. Yang penting ini water SG-nya 1,02. Kemudian flow correlation kita gunakan Moody. Nah, tinggal seperti kemarin ya. Untuk melihat bagaimana perubahan tekanan atau perubahan suhu, kita bisa lihat di profile pressure temperature profile. Oke, operation pressure temperature profile. Nah, kalau di yang lama ini harus nginput lagi ya. Yang lama ini harus nginput lagi. Kalau ini kita nggak usah ya. Karena inlet pressure-nya sudah di-input tadi di awal ya. Jadi inlet pressure-nya ini kosong. Apa tidak ada input isiannya nih. Nah, ya. Nah, kemudian kita harus isikan liquid rate ya. Laju alir fluidanya 2880. Kalau sudah, ini kita karena elevasinya 0 ya, kita pakai pressure versus total distance ya. Default profile plotnya. Kemudian taran model. Nah, kita akan dapat seperti ini ya. Dari inletnya ya, dari source-nya itu dia 100 bar. Bergerak ya sampai 20 km. Di ujungnya ya, di ujungnya turun menjadi sekitar berapa ini? 58 mungkin ya. Kita lihat di data. Di total di 0 ya, di startnya, di source 0, dia 100 bar. Kemudian di jarak 20 kilo, dia 58,460.
Ya agak selisih sedikit sama yang dicontoh ya. Kalau yang dicontoh ini dia dapatnya ini nih, sampai di 20.000, dia di 58.4587. Ya samalah ini hitungannya. 5846. Sebentar, saya ke toilet sebentar ya.
Udah bisa ya? Sama seperti yang di Pak, contoh kasusnya, ya? saya punya staff di yang run model, Pak. Kenapa? Bisa lihat yang temperature profile-nya, Pak. Soalnya yang di single break-nya beda, Pak. Suara putus-putus gimana? Yang mau run model, Pak. Ini, Settingannya tuh tadi apa-apa ya, Pak? Soalnya yang di ini. itu, Pak. Sebentar, Pak. Saya outlet pressure. Oh, pressure Ini pressure plotnya di pressure versus total distance ya. Karena apa? Karena ini kan jarak ya. Kalau elevation, kalau tubing itu baru elevation. Kalau ini total distance. Oke, sudah. Nah, ini apa namanya kasus sederhana ya. Jadi Anda bisa baca ini ya, grafik ini ya. Grafik ini menerangkan bahwa pada jarak nol itu berarti source ini ya. Ini kan 0 di node ini tujuannya ini adalah 20 kilo ya. Nah, maka di jarak 0 ya, pada source itu mula-mula dia tekanannya 100 bar. Kemudian seiring dengan fluida bergerak ya, ada friksi ya. Nah, ini karena tidak ada beda elevasi, nggak ada kehilangan tekanan akibat beda elevasi. Jadi ini murni karena friksi ya. Kemudian ukuran pipa juga sama ya. Jadi tidak ada perbedaan kecepatan. Ini friksi jadi Reynolds number. Nah, dia garis lurus. Terus sampai pada jarak 20 kilo ya. Tekanannya turun menjadi 58. Bisa lihat di sini. Nah, ini kalau misalnya Anda pakai Excel ini bisa di-copy ya, kemudian dipindah ke Excel. Jadi datanya ini ya. Nah, ini kalau tekanannya 100. Nah, kalau misalkan gini, kita mau sensitivity gitu ya, pada tekanan yang berbeda gitu. Nah, kita bisa gunakan sensitivity analysis ya. Pada run model tadi, operation, pressure temperature profile, nah ini ya, sensitivity data, ini bisa dirubah ke beberapa nilai. Nah, kemudian kita lihat yang di tutorial ya. Observe the summary file. Nah, ini apa namanya data summary ya. Kita bisa lihat di report ya. Kemudian summary file. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa variabel ya, water cut, liquid flow, free gas, ya nggak ada ya, free gas, gas bebas yang ikut mengalir, pressure pada ini 100 ya, apa namanya, jarak 0 ya. Kemudian di ujungnya 58,5. Temperatur naik ya. Ada gesekan, elevasinya sama ya. Kemudian pressure losses total ya, kehilangan totalnya ya. 41,54. Ini kalau ditambahkan ya. Ini kan mula-mula 100 jadi 58. Jadi lossesnya adalah sebesar ini gitu.
Kemudian velocity ya, kecepatan mengalir dalam meter per second. Ya, ini liquid rate dibagi diameter. Kemudian liquid hold up, ini dalam satu segmen ya. Ini adalah air ini ya. Kemudian slug number huge, ini enggak terlalu ini sih. Kemudian output yang lain adalah report ya, output file. Ini bisa lihat di bawah ya. Output. Multipass, setelah bersih. Nah, ini ya sama dengan yang di ini ilustrasi apa namanya? Ya kalau Anda mau lihat detail, tapi kalau yang penting-penting yang Anda perlu tahu sebenarnya adalah pressure saja ya yang kita pakai gitu. Oke. Kemudian kita misalkan sensitivity ya. Kita sensitivity terhadap ini di sini terhadap temperatur ya. Terhadap temperatur di source 1 ya. Kalau tadi kan ini kan temperaturnya hanya 20 derajat ya. Nah, bagaimana kalau kita lakukan sensitivitas di mana temperaturnya bukan 20 derajat. Jadi kita rubah-rubah nilai ini. Nah, dalam sensitivity kita bisa mengisi banyak value, ya, bisa banyak nilai. Gitu. Jadi operation sama kayak tadi ya, pressure temperature profile, bedanya adalah di sensitivity data ini kita isikan. Ya, tadi liquid rate-nya adalah 2880. Kemudian kita lakukan sensitivity di source ya. Saya namakan source karena kalau Anda mungkin source 1, source 2 gitu ya. Jadi yang di source. Kemudian variabelnya adalah temperatur. Nah, di sini kita sensitivity temperatur mulai dari 10 sampai 70. Kita bisa input masing-masing 10 gitu ya. 20 gitu. Atau kita bisa pakai ring ini. Nah, kalau ring kita bisa isikan start-nya kan 10, kemudian kita isi 10 sampai 70, akhirnya N-nya adalah 70. Step-nya, kenaikannya, ya selisihnya adalah setiap 10. Jadi nanti 10, 20, 30. Gitu. Apply, nah ini sampai 70. Tutup. Sama kayak tadi, kita run model, kita lihat hasilnya seperti apa. Sorry. Temperatur versus total distance. Ya. Kalau tadi pressure ya, sekarang temperatur. Sorry, tetap pressure ya. Ini kalau temperaturnya sih gini ya, ada kenaikan semuanya gitu. Tapi kita mau lihat pengaruhnya terhadap pressure, sorry. Oke, nah ya. Ini ada temperatur dari 10, 20 ya. Kemudian kalau kita lihat datanya ya. Pak, tadi yang di sebelum run model itu yang temperatur total distance atau pressure, Pak? Oh, pressure. Pressure versus total distance yang kita lihat ya. Oh, ya, Pak. Kita mau ngelihat perbedaan tekanan ya. Nah, kemudian datanya outputnya adalah ini pada temperatur berapa ini?
pada 10 derajat ya. Outputnya akhirnya adalah 57,55 sama ya. 5508 kalau di buku, kalau di saya 526. Ini 58460, 584587 ya. 20, kemudian yang 30 dan seterusnya. Jadi terlihat bahwa adanya perbedaan temperatur menyebabkan perbedaan kehilangan tekanan gitu. Menurut Anda kenapa? Analisisnya kenapa? Kita lihat ya. Yang warnanya ungu yang kayak bintang ini ya, bintang banyak ini apa asterisk gitu. Itu terlihat di data saja ya. Ini yang 10 ya. Di node-nya itu 57 bar. Sementara yang 70 Celcius tekanannya di node-nya ya, di ujung akhirnya adalah 60. Mana lebih besar? 57 dengan 60 tekanannya. 60 ya. Lebih besar 60. Jadi tekanan di ujung itu lebih besar yang 70 derajat Celcius. Pertanyaannya, kehilangan tekanannya mana lebih besar? Kalau ini hilangnya berapa? Dari 100 menuju 57, berarti hilangnya adalah sekitar 52,45 ya. 42,45. Kalau ini hilangnya berapa? Ini hilangnya nggak nyampe 40, ini 39,5 ya hilangnya. Jadi kita lihat ya, kalau kita analisis di sini, delta P-nya ya, delta itu gimana ya? DP gitu ya. Ini hilangnya itu adalah sebesar kira-kira 39. 39,45 ya. Ya, nggak nyampe 45 lah, tapi sekitar itu. Kemudian kalau di sini delta P-nya ini sekitar tadi berapa? 45 ya. 45,5. Ya, 45,45. Yuk Pak, datanya beda Pak. Nggak apa-apa, beda sedikit. Nggak apa-apa, beda sedikit. Oh, tadi di sini punya kami itu CSI Pak, sedangkan punya Bapak ini Barak. Oh, di SI ya. Yang diganti di mana Pak? Tadi di ini field unitnya ya. Iya Pak. Setup unit. Setup. Pakainya SI, bukan custom, bukan engineering. Ya, SI. Dan di Blackpoint setup terus. Setup lalu global. Oh, di global ini Pak. Sorry, ini Tadi di setup kemudian di mana? 5742, Pak tadi di setup terus ke di mana Pak? unit, setup unit. Oh iya, makasih Pak. Setup unit, Anda pilih yang SI ya.
Kita lihat analisisnya ya. Di sini pada temperatur 10 ya, dia delta P-nya, saya tadi salah nulis delta P-nya, sorry. Ini berarti delta P-nya adalah 100 dikurangi 57 ya. 42,44 sekian gitu. Kemudian kalau di sini, aduh ini delta P ini nggak bisa diedit ya. DP sama dengan, nah. Kemudian untuk yang ini ya, yang 70 derajat, itu DP sama dengan 39,46 ya. 46 sekian gitu. Kita lihat ini delta P-nya lebih besar ya, bar ya. Ini 42 bar, ini 39 bar hilangnya. Kenapa yang 70 derajat itu kehilangan tekanan lebih kecil? Kenapa? Anda tahu? Kalau suhunya lebih tinggi, ya, kalau suhunya lebih tinggi, maka viskositasnya, kalau fluida dipanaskan, liquid dipanaskan, itu viskositasnya akan turun. Ya. Mu-nya turun. Kalau viskositasnya turun, maka kehilangan tekanan juga akan turun. Jadi dia lebih mudah mengalir. Anda bisa bayangkan kalau Anda memompa minyak kental gitu ya, dengan memompa air biasa itu akan lebih lancar kalau memompa air biasa ya. Kalau minyak yang kental dia susah bergerak gitu. Temperatur lebih rendah dia akan punya viskositas yang tinggi. Sementara untuk temperatur yang lebih tinggi di 70 Celcius ini menyebabkan viskositasnya naik ya. Oke ya, untuk single phase, kemudian sensitivity. Selain sensitivity pressure, ya kita bisa sensitivity yang lain ya. Nah, bisa Anda lihat di sini selain source ya, fluidnya ya. Misalkan apa? Water SG-nya berubah ya, untuk SG yang lebih tinggi. Kalau SG yang lebih tinggi, nanti dia pasti untuk densitas yang lebih tinggi atau SG yang lebih tinggi akan kehilangan tekanan juga lebih tinggi. Tadi kan 1,02 ya. Nah, kalau Anda bikin di 1,00, 101, 102 sampai 10 sekian gitu. Maka akan terjadi perubahan. Jadi kehilangan tekanannya akan berubah gitu. Karena ada variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kehilangan tekanan itu berubah. Atau misalkan di flow line ya, flow line diameternya ID-nya beda gitu ya. Ini Anda bisa rubah juga gitu. Jadi nanti Anda akan punya beberapa nilai sensitivity data. Oke. Kemudian Anda bisa apa namanya? Latihan lagi di situ ya.
Saya pengen kita masuk ke tutorial halaman untuk multiface. Nah, multiface. Kita masuk ke halaman berapa nih? Halaman 26 ya. Face. Nah, kita ke single brand tutorial 2 multiface pipeline. Ini ada report ya. Jadi report di sebelum flow line, ada report setelah flow line. Oke, yang tadi kita save. Kemudian kita buat baru ya. New single brand ya. Kemudian hampir sama seperti tadi source ya. Source, kemudian ujungnya kita adalah report. Report, kemudian ada report lagi di sini. Nah, kemudian flow line ya. Flow line dari report ke report. Ya. Kemudian dari source 1 ke report itu kita kasih konektor. Nah, ya. Jadi ini adalah konektor, report, kemudian flow line. Sama seperti tadi setup, tadi unitnya adalah kita gunakan SI. Ya. Sudah? Saya tunggu dulu ya. Kenapa lo?
Udah ini ya. Kemudian kita isi datanya. Temperaturnya di source 1 ya. Temperaturnya 10. Kemudian pressure-nya di 480 bar ya. Pressure 10 Celcius. Oke, kemudian kita isikan untuk flow line-nya ya. Rate ondulation-nya isi 0. Jaraknya diisi 3000 meter atau 3 kilo ya. Elevation difference-nya nggak ada. Diameter ID-nya 100 mm ya. 10 cm, wall thickness-nya default, kemudian roughness-nya 0,06. Ambient temperaturnya adalah 16. Oke. Kemudian untuk report-nya ya. Kita cek di stock tank dengan di flowing fluid property. Ini juga sama. Stock tank, fluid property, flowing fluid property. Anda ini aja ya, ikuti yang di ini aja nih. Ya. Single brand tutorial 2 multiphase. Build physical model, create fluid model ya. Langkah 1 dan 2 ya. Nanti choose flow correlation kita bahas bersama-sama. Jadi sampai di kita ini isinya sekarang oil ya, minyak ya. Minyak semua 100%. Jadi water cut-nya 0. Setup black oil ya. Kita namakan oil 1. Water cut-nya 0, GOR-nya 140. Standar meter kubik ya, SM. Kemudian SG gasnya 0,64, water SG-nya 102, API-nya ini minyak berat nih. 23.22 ya. Kemudian kalibrasi ini isikan 3435. Ini enggak diisi enggak apa-apa, opsional ya, tapi ini kalau ada datanya bisa kita isi. Kalau tidak ada datanya, maka diisi pakai data standar ya. Properti standar. Kemudian gas saturasi di 140. Kemudian RS dan PB ya, kelarutan minyak dan PB, bubble point pressure. Korelasi menggunakan Lasater. Ini Anda kalau belajar di fluid properties, di fluida KFHC ya, atau fluida reservoir, kimia fisik hidrokarbon. Kemudian oke. Nah, jadi fisik modelnya sudah, model fisiknya sudah, kemudian fluidanya juga sudah. Nah, kita save dulu ya. Kita save, kita namakan apa? Oil ya, oil pipe. Nah, kemudian setup flow correlation. Nah, ini sekarang untuk vertikal ini tidak kita pakai ya. Ini yang kita pakai yang horizontal ya. Kita pakai Bax and Brill. Revise ya, revisi. Swap angle 45 ya. Jadi perubahan antara vertikal dengan horizontal. Kalau di bawah 45 horizontal, kalau di atas 45 vertikal. Oke. Oke, saya tunggu dulu untuk inputnya ya.
sampai kita mau masuk ke run model ya. Jadi step 4 ya. Define and run pressure temperature profile. Oke, sudah ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah run ya. Jadi kita run operation pressure temperature profile. Yang kita calculate adalah outlet pressure ya. Jadi nanti yang kita cari adalah nilai pressure di ujung. Dengan liquid rate-nya sebesar 397.4.7. Kemudian kita pilih pressure versus total distance. Kemudian kita run. Nah, sekarang terlihat ya. Kalau tadi single phase itu garis lurus ya. Kalau ini enggak ya, ini lengkung. Jadi semakin jauh ya. Semakin jarak yang jauh tuh kehilangan tekanan makin tinggi ya, makin cepat. Kalau ini masih landai ya. Landai kemudian makin curam. Ini kenapa? Karena sudah mulai terbentuk gas yang lebih banyak ya. Ini terlihat ya di awalnya 480 di jarak 3 kilo, 3.000 meter itu menjadi 251. Ini kalau yang di sini delta P sepanjang 333 ini sekitar berapa ini? 19 ya. Kalau di sini dengan jarak yang sama sekitar 333 itu ini delta-nya lebih besar ya. 251 dikurangi 289.
berapa? 38 ya. 38. Di sini cuma 20, 19, di sini 38. Sama-sama jarak 333 ya, meter. Jadi delta P di sini sangat besar ya, hampir 2 kalinya. Atau 2 kali lebih. 19, 38 ya, 2 kalian lah. Nah, ini kenapa? Karena makin banyak gas yang terbentuk ya. Kita lihat di summary, di output file ya. Kemudian kita lihat free gas-nya. Free gas. Nah, free gas-nya ya. Terlihat ya di kolom ini ya. Jumlah free gas-nya makin besar ya. Di output ya, di outputnya ya, di file outputnya, di chapter tentang apa ini, multi-phase flow simulator, pipes in job ya. Ini tentang fluid property-nya ya. Kita lihat free gas-nya makin besar. Kalau free gas-nya makin besar, friksinya nanti akan makin besar juga. Gitu. Jadi ini free gas-nya sudah berapa nih? Hampir 0,4 ya, mm standar meter kubik. Ya. Jadi awalnya masih liquid, kemudian di sini sudah ada distributed, ada bubble ya, ada bubble. Nah, dengan adanya bubble, ini back and drill distributed, dia ada apa namanya, ada gas ya, ada gas yang sudah terbentuk sehingga menyebabkan ini benar-benar multi-phase ya. Nanti alirannya bisa kita lihat kalau kita belajar tentang fluid pattern ya. Ini oh ya, ini fluid pattern ya. Ini liquid, ini distributed. Ini back and drill distributed itu bisa kita lihat nanti di chartnya back and drill ya. Jadi dia sudah berisi minyak dan gas. Kalau di sini ini masih minyak saja nih karena tekanannya masih tinggi. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Ini saya harusnya udah ngasih tugas ya, nih dari kemarin belum saya kasih tugas, ini ada ini. Pak. Halo? Data saya beda, Pak. Saya punya total listnya pakai FIG, Pak. SI, pakai SI ya. Kalau satuan itu berarti satuannya sama tadi. Setup, unit, pakainya SI. Di setup. Oh iya. Pak. Ya. Cara lihat data-data yang tadi gimana ya, Pak? Di output ya, report, output file. Oh ya, Pak. Nanti sih saya nggak terlalu concern dengan data itu ya. Yang penting kalau saya ke pressure ya. Ke pressure-nya berapa itu. Paling mungkin nanti beberapa temperatur ya. Kalau di gas lift itu kita sudah perlu temperatur. Jadi yang flow pattern nggak terlalu saya perhatikan. Kita hanya bicara kehilangan tekanan saja. Oke, sampai sini yang mau ditanyakan?
Kalau tidak kita akhiri dulu ya. Iya Pak. Makasih Pak. Oke ya. Oke ya. Saya coba nanti bikin tugas lah ya untuk Anda latihan-latihan. Sama yang kemarin-kemarin juga belum nih. Oke, mungkin untuk siang ini kita akhiri dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Terima kasih Pak. Ya, Yang saya tutup ya. Pak. Saya tutup.